diskusi kami, di mana saya Mutiara Agustina sebagai moderator, dan kedua teman saya Revika Afriani dan Angelina Putri Arvita. Materi pertama itu profil anak berbakat yang mengalami penolakan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Profil anak berbakat yang mengalami penolakan yaitu yang pertama, Mark. Mark seseorang anak yang sangat cerdas. Dia berumur 11 tahun yang berpikir sangat dalam dan mampu mengekspresikan ide-idenya melalui sebuah visi. Mark mempunyai kemampuan spasial yang luar biasa. Ia sangat mahir dalam bidang struktur bangunan. Mark kehilangan rasa cintanya untuk belajar. Ia kehilangan motivasinya untuk belajar karena ditolak dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya dan menudingnya apa saja yang dianggapnya sebagai suatu kesalahan. Yang kedua, Milton Hershey. Coklat Hershey sering dijadikan buah tangan bagi mereka yang pulang dari Eropa. Sebelum mendirikan bisnis sendiri, Hershey bekerja di berbagai perusahaan permen baik di dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, ketika baru pertama kali menjajal, ia gagal sampai ia menjadi terpuruk. Hershey bukan gagal untuk yang kedua kalinya dan ketiga kalinya, hingga mengalami penolakan. Dia kemudian kembali ke pertanian milik keluarga untuk menyempurnakan rasa coklat. Selama pertapaannya itu, Hershey melahirkan coklat yang terkenal hingga sekarang. Yang ketiga yaitu Theodor Geisel. Jika saja Theodor Geisel menyerah, mungkin dia tidak akan menjadi penulis yang terkenal seperti saat ini. Bagaimana tidak, karyanya sudah berkali-kali ditolak penerbit dan bahkan diajak sebagai sampah. Geisel mencoba selama 27 kali dan selama 27 kali berturut-turut itulah dia ditolak. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Hingga Geisel tersadar, rupanya kalau dia ternyata lebih berbakat sebagai penulis anak-anak. Yang keempat, Jack Ma. Jack pernah ditolak 10 kali oleh universitas idamannya, yakni Universitas Harvard. Pada saat itu juga, Jack Ma melamar menjadi pelayan KFC. Dari 24 orang yang melamar saat itu, 23 orang lainnya diterima, alias hanya Jack Ma yang ditolak. Sekarang, dia sudah menjadi sukses menjadi pebisnis asal Tiongkok yang paling sukses sekarang. Yang kelima, Walt Disney. Perusahaan Walt Disney dikenal akan fantasi dan kreativitas tanpa batas. Namun siapa sangka, sang pendidik justru pernah dicap sebagai orang yang tidak kreatif dan ditolak serta dipecat oleh surat kabar tempatnya bekerja. Tokoh Mickey Mouse ciptaannya ditolak karena dianggap terlalu menyeramkan bagi wanita. Tetapi Walt tidak pantang menyerah dan selalu berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revika Afriani, NIM 19003092. Dari kelompok 3 akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan terhadap anak berbakat. Yang pertama, faktor emosi dan motivasi. Dalam faktor emosi dan motivasi terdapat beberapa poin. Yang pertama, tidak menyadari potensinya, sehingga mereka kurang memahami dirinya dan orang lain. Yang kedua, mempunyai harapan atau target yang rendah, sehingga membuat mereka tidak memiliki tujuan atau nilai yang jelas. Yang ketiga, mempunyai self-esteem yang rendah dan menjadi pekat terhadap penilaian orang lain. Yang keempat, pernah mengalami high incident of emotional difficult dan membuat mereka depresi atau cemas. Yang kelima, tidak termotivasi untuk berprestasi di sekolah. Yang keenam, takut untuk mengalami kegagalan. Yang ketujuh, takut mengalami kesuksesan. Yang kedelapan, lebih suka menyalahkan orang lain. Yang kesembilan, akan lebih tertekan jika seseorang berkomentar bahwa kamu bisa melakukan ini dengan lebih baik. Komentar seperti itu dapat menyebabkan mental anak down, sehingga mereka tidak mau mencoba hal-hal lebih baru. Yang kedua, faktor yang berkaitan dengan strategi belajar. Faktor yang berhubungan dengan bagaimana individu belajar yang dikemukakan oleh Maxwell, Jacobs, dan Mulcahy pada tahun 2006 terdapat beberapa poin. Yang pertama, tidak bisa menampilkan performa yang baik pada saat tes. Yang kedua, meraih prestasi di bawah harapan dalam salah satu pelajaran, sebagian atau keseluruhan pembelajaran. Yang ketiga, mengumpulkan tugas yang belum selesai atau yang dikerjakan asal-asalan. Yang keempat, menghindari untuk mencoba hal-hal baru. Yang kelima, mempunyai kecenderungan perfeksionis dan self-esteem. Yang keenam, kesulitan untuk bekerja dalam sebuah kelompok. Yang ketujuh, membuat tujuan yang tidak realistis dengan harapan yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Yang kedelapan, tidak menyukai kegiatan yang membutuhkan latihan teratur, mengingat, dan membutuhkan bakat yang khusus. Yang ke-9 yaitu sulit menjalin atau mempertahankan hubungan persahabatan dengan teman-teman sebayanya.
Faktor yang ketiga yaitu faktor kerentanan anak. Ada 6 faktor yang menyebabkan anak berbakat dalam keadaan rentan. 3 faktor tersebut merupakan karakteristik dari anak dan 3 faktor tersebut akibat tekanan dari lingkungan. 3 faktor yang dari karakteristik anak tersebut, pertama itu perfeksionisme. Dorongan mencapai kesempurnaan membuat anak berbakat tidak putus asa dan prestasinya yang tidak dapat memenuhi tujuan-tujuan pribadinya menyebabkan anak memilih kegiatan tertentu yang ia yakin berhasil, tetapi jika tidak berhasil, anak akan down dan anak tidak ingin memilih kegiatan yang dianggapnya tidak akan berhasil bagi dia. Yang kedua itu kepekaan yang berlebihan atau supersensitivitas. Sistem saraf yang supersensitif dan anak berbakat membuat mereka lebih peka terhadap pengamatan, menanggapi dirinya dan lingkungan secara analitis dan kritis, sehingga ia menjadi mudah tersinggung dan diliputi perasaan seperti dikucilkan. Yang ketiga, kurang keterampilan sosial. Anak berbakat biasanya lebih suka menyendiri dan dianggap dikucilkan dan dianggap tidak ada yang ingin berinteraksi dengan dia. Nah, faktor kerentaan yang dari lingkungan tersebut juga ada 3. Yang pertama, isolasi sosial. Karena kurangnya memahami ciri-ciri dan kebutuhan anak berbakat, orang dewasa dalam sikap dan perilaku mereka dapat menunjukkan sentimen atau penolakan terhadap anak berbakat. Yang kedua, harapan yang tidak realistis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan harapan yang tidak realistis ini. Yang pertama, kecenderungan untuk menggeneralisasikan sehingga anak berbakat diharapkan atau dituntut menonjol dalam semua bidang. Yang kedua, perlibatan ego orang tua atau guru terhadap keberhasilan anak. Yang ketiga, tidak tersedianya pelayanan pendidikan yang sesuai. Ketidakpedulian terhadap kebutuhan anak berbakat dan penolakan terhadap hak-hak mereka menyebabkan masyarakat kurang memberikan kesempatan pendidikan sesuai dengan anak berbakat. Akibat dari keterlantaran ini ialah bahwa siswa berbakat harus menyelesaikan pendidikan formal mereka dalam sekolah yang lebih menekankan konformitas terhadap yang rata-rata, sehingga anak berbakat sulit untuk mengembangkan bakatnya. Faktor yang keempat yaitu faktor yang masalah yang sering terjadi kepada anak berbakat. Terkait dengan masalah anak berbakat, Ohio State Board of Education telah melakukan penelitian dan hasilnya menunjukkan bahwa yang pertama, banyak anak berbakat yang mengalami drop out dari sekolah karena tidak memperoleh layanan akademik atau pembelajaran yang dibutuhkan. Yang kedua, anak berbakat tidak mendapatkan tantangan atau stimulus yang dapat mengembangkan potensinya, cenderung kurang siap menerima tantangan tugas-tugas sekolah yang lebih tinggi. Yang ketiga, 85% anak berbakat mengalami underachiever karena mereka tidak memperoleh layanan pendidikan yang diharapkan. Yang keempat, mereka sering mengalami rasa bosan, kurang semangat, frustasi, rasa marah, dan merasa kurang berharga. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Arvita dengan NIM 19003059. Di sini saya dari kelompok 3 akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang bedah kasus anak berbakat yang mengalami penolakan di media massa. Di sini saya akan membahas salah satu anak berbakat yang mengalami penolakan, yaitu adalah Audrey Yu. Audrey Yu ini yang dikenal dengan nama Maria Audrey Lukito, lahir di Surabaya pada tanggal 1 Mei 1988. Audrey Yu ini terlihat seperti anak perempuan sebaya dengannya. Namun, hal yang membuat takjub adalah kepintarannya di atas rata-rata. Audrey Yu juga menyelesaikan sekolah tingkat pertamanya, yaitu sekolah dasar di sekolah Yayasan Petra 1 Surabaya dengan waktu
tahun. Sedangkan sekolah menengah pertama di Yayasan Petra 1 Surabaya dengan waktu 1 tahun, dan menempuh sekolah menengah atas atau SMA Petra 1 Surabaya dengan waktu 11 bulan. Ketika masih berusia 10 tahun, skor TOEFL-nya sudah mencapai 573 yang memecahkan rekor muri untuk skor TOEFL tertinggi di usia termuda. Saat usianya 11 tahun, ia telah hafal di luar kepala Kamus Bahasa Indonesia Inggris yang tebalnya 600 halaman, dan ketika usianya 17 tahun, skornya naik menjadi 670. Kepintarannya ini justru membuatnya terkucilkan. Orang-orang dewasa di sekitarnya menganggapnya tidak normal. Teman sebayanya pun menyebutnya aneh, harus dijauhi dan tidak diajak berteman. Terlebih ibunya yang sering memarahi Audrey karena Audrey ingin bercita-cita menjadi tentara. Ia ingin menjadi pahlawan. Karena kemampuan berpikirnya yang kelewatan jenius, Audrey justru pernah dibawa konsultasi ke dokter jiwa. Dia bahkan bisa menilai dokter itu berkualitas atau tidaknya. Audrey bisa membandingkan mana dokter yang kurang paham dan yang lebih paham. Ketika ada dokter jiwa yang memberinya obat, Audrey pun merasa betapa sulitnya orang lain memahami dirinya, bahkan dokter jiwa sekalipun. Persoalan terjadi ketika ia hendak masuk ke perguruan tinggi. Saat itu tidak ada satupun kampus di Indonesia yang mau menerima bocah usia 13 tahun sebagai mahasiswanya. Tapi ia tidak mundur. Audrey memutuskan untuk berkuliah di College of William and Mary di Virginia, Amerika Serikat, dengan mengambil jurusan fisika. Audrey berhasil meraih gelar sarjananya di bidang fisika dalam waktu 3 tahun dan lulus dengan predikat summa cum laude di usia 16 tahun. S1 dan S2 ditempuh hanya 3 tahun. Dia punya gelar 2 sarjana, yaitu fisika dan bahasa. Ketika pulang ke Indonesia dari Amerika, Audrey juga memiliki keinginan untuk masuk ke Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Namun ditolak karena usianya masih dikurang dari 17 tahun. Tak berhasil memasuki TNI, Audrey pun memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di jenjang S3 di Prancis. Audrey juga berhasil lulus dengan gelar S3 di usia kurang dari 25 tahun. Selain dikenal dengan cerdas, Audrey juga memiliki bakat, yaitu adalah sebagai penulis buku bestseller. Buku-buku tersebut terkenal dengan nama Maria Audrey Lukito. Salah satu bukunya di antara lain bukunya adalah Mencari Sila Kelima 2015, Melodrama 2017, Patriot 2011, dan Kingdom Cinta 2013. Melodrama ini berisikan memorabilia Audrey. Di buku ini ia berbagi kisahnya yang patah hati ketika ia dinilai tidak pantas menjadi orang Indonesia seutuhnya karena ia merupakan keturunan Tiongkok. Di buku melodrama ini, Audrey bercerita dia menjadi sosok jenius. Perasaannya dia dimana enggak suka menjadi orang yang jenius. Sebaliknya, di buku Mencari Sila Kelima, Audrey memutuskan semacam surat cinta kepada Di buku Mencari Sila Kelima, Audrey menuliskan semacam surat cinta kepada Indonesia.
Ia merinci dan memaparkan secara detail tentang nilai-nilai Pancasila yang menjadikan modal dasar pemersatuan bangsa. Audrey sendiri pada tahun 2018 ia sudah berusia 30 tahun. Pada tahun 2017 lalu, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 71 ikon prestasi Indonesia. Ikon ini merupakan bagian dari Festival Prestasi Indonesia yang digelar oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan UKPP. Audrey ini mengajar bahasa Inggris untuk level tertinggi di Shanghai. Wanita cantik yang kini berusia 30 tahun ini tak hanya mengajar, tapi ia juga disibukkan dengan menyusun konsep penerapan Pancasila yang baik. Baiklah, sekian materi ini yang kelompok kami bahas. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.